Selamat pagi Sobat Bisnis Kotso. We got you bro. Kembali lagi bersama kami di sini. Sebelumnya mungkin boleh perkenalan satu-satu dulu. Saya sendiri selaku moderator Niko. Saya Tere. Saya Vika. Di sini kita akan membahas atau membedah buku yang berjudul The Psychology of Money, ya. Tepatnya di bab 5 berjudul Getting Wealthy and Staying Wealthy, yang berarti apa Mbak Tere? Menjadi kaya versus tetap kaya. Oke, baik. Jadi di buku ini tuh mungkin menjelaskan tentang bagaimana atau kisah-kisah atau cara-cara menjadi kaya dan gimana caranya mempertahankan kekayaan itu. Oke, dari aku, jadi kalau untuk menulis Morgan Housel itu merangkum tentang kesuksesan uang itu dalam satu kata, yaitu bertahan hidup. Yang dimana menghasilkan uang dan menyimpan uang adalah dua hal yang berbeda. Menghasilkan uang membutuhkan pengambilan resiko, menempatkan diri di luar sana, dan bersikap optimis. Sedangkan untuk menyimpan uang membutuhkan kerendahan hati. Hal ini memerlukan rasa takut bahwa apapun yang telah kita peroleh dapat hilang. Dibutuhkan penerimaan bahwa sebagian dari penghasilan kita didedikasikan untuk keberuntungan dan kesuksesan masa lalu tidak dapat terulang tanpa batas. Dari Mbak Tere? Mungkin mirip dengan Kak Vika tadi, kalau menghasilkan uang dan mempertahankan uang itu tentu dua hal yang berbeda. Tapi kalau yang dari saya pelajari dari buku ini, menurut saya buku ini berbicara tentang investasi yang baik itu harus diimbangi juga dengan bijaksana atau pemilihan keputusan yang baik juga. Karena mempertahankan kekayaan itu sebenarnya adalah gimana caranya supaya kita itu tidak menghancurkan apa yang sudah kita bangun dan konsisten untuk mengelola itu, seperti itu. Kalau dari saya sih bab 5 ini tuh lebih ke kisah-kisah jadi seorang investor zaman dulu tentang bagaimana cara dia mendapat kekayaan dan yaitu mempertahankan kekayaannya. Intinya sama sih, seperti itu. Lalu selanjutnya boleh ceritain kisah-kisah satu contoh dari bab 5 ini, boleh? Oke, kalau saya sendiri ambil contoh di bab 5 ini dari Abraham Jermansky. Jadi dia adalah seorang multijutawan. Dia mengembangkan real estate dan dia banyak berkecimpung di dunia saham juga. Nah, dia sudah menghasilkan banyak uang itu sejak tahun 1920-an saat ekonomi itu sedang berkembang pesat. Tapi di tahun 1929 tanggal bulan Oktober itu ada suatu kejadian besar di pasar saham. Jadi pasar saham itu anjlok, kemudian dia menghilang di situ dan akhirnya tragis karena dia nggak ketemu, sampai istrinya juga minta tolong seorang pengacara namanya Mr. Sandler, tapi pada akhirnya si Jermansky ini tetap tidak ditemukan setelah pasar saham itu anjlok itu tadi. Betul. Kalau dari Mbak Vika? Oke. Kalau di sini aku ambil contoh dari Warren Buffett. Jadi dia tuh menemukan perusahaan-perusahaan hebat. Jadi nanti dia tuh melakukan investasi di perusahaan-perusahaan tersebut. Tapi yang tak kalah penting dari Warren Buffett sendiri, dia tidak terlilit hutang. Jadi dia tuh nggak panik dan nggak menjual selama 14 resesi yang dia alami. Jadi selama investasi itu dia tuh nggak menjual apapun. Terus
dia tuh tidak bergantung pada satu strategi aja. Jadi selama investasi itu dia banyak banget melakukan strategi agar dia tuh mampu untuk bertahan. Terus untuk keberlangsungannya tuh buat investasi itu biar umurnya panjang, terus uang yang dia dapat tuh juga habisnya nggak cepat gitu. Itu aja ya. Ya. Kalau dari saya akan menceritakan kisah dari Jesse Livermore, yaitu seorang trader profesional yang pada usia 30 tahun dia tuh memiliki nilai setara dengan inflasi yang disesuaikan dengan 100 juta dolar. Jadi pada tahun 1929 Jesse Livermore sudah menjadi salah satu investor terkenal di dunia. Kehancuran pasar saham saat itu mengantarkan depresi yang hebat dalam sejarahnya gitu. Jadi lebih dari sepertiga nilai pasar saham itu terhapus dalam minggu Oktober tahun 1929 yang kemudian dinamai dengan Black Monday, Black Tuesday, dan Black Thursday. Istri Livermore namanya Dorothy itu mengkhawatirkan yang terburuk ketika suaminya itu kembali ke rumah gitu. Tapi karena kejeniusan dari seorang Livermore, dia tuh ngomong ke istrinya bahwa sebenarnya pada saat itu tuh keluarga kita baik-baik aja dan penurunan saham saat itu tidak berdampak kepada keluarganya gitu. Yang mana pada saat itu malah saham dari Livermore tuh menghasilkan banyak banget gitu. Sehari bisa menghasilkan 3 miliar dolar. Jadi pada saat semuanya sahamnya menurun, banyak orang yang stres karena itu. Livermore ini beda sendiri gitu. Jadi kayak peperangan saham gitu loh. Ada yang naik terus ada yang turun sampai depresi gitu. Terus singkat waktu setelah 4 tahun setelah kejadian itu, setelah kesuksesan Livermore, dia tuh berpikir bahwa akan nge-trading atau apa ya istilahnya, nge-trade lebih banyak lagi. Tapi salahnya dia nge-trade dengan cara berhutang gitu. Semakin banyak hutangnya, terus akhirnya dia bangkrut. Setelah bangkrut dia menghilang sekitar 3 hari. Istrinya nyari-nyariin, habis itu dia pulang ke rumah dan nggak lama kemudian dia mengakhiri hidupnya karena yaitu dia nggak bisa bertahan di dunia saham. Kalau dari saya kisahnya itu datang enggak. Terus habis itu boleh saya ceritain kisah narasumber yang relate dengan buku ini. Dan kalau dari aku sih ngambil ya dari kesimpulan dari ini tuh yang bisa dapat aku ambil itu apapun yang kita ambil itu kita tuh harus merencanakan. Jadi itu jangan asal ambil keputusan yang itu tuh kedepannya nggak baik gitu. Jadi tuh kalau setiap rencana misal kita mau kuliah, terus kuliahnya kita tuh mau di mana, nah itu tuh harus jelas gitu. Jadi nanti kedepannya kalau emang itu tuh kan bisa berarti kalau orang misal salah jurusan, kita nanti akan ganti di tengah-tengah, hasilnya nanti kita nggak lanjutin lagi. Jadi apapun yang ingin kita lakukan itu harus sesuai dengan rencana kita. Jadi mau kemana dan di mana gitu sih. kalau dari Mbak Dewi mungkin bisa apa yang mau dilakukan setelah baca buku ini juga. Oke. Kalau dari buku ini yang bisa menurut saya relate itu tentang bagaimana orang bisa bertahan ketika punya kekayaan, karena kan ini sebenarnya banyak terjadi di masyarakat gitu. Ketika orang nggak punya uang, tiba-tiba punya uang,
tentu gaya hidupnya kan juga akan naik. Iya. Padahal sifat dasar manusia itu kan nggak pernah puas. Jadi otomatis dia akan lebih banyak mengeluarkan uang buat hidupnya dia. Sedangkan dari orang punya jadi nggak punya itu kan juga susah. Iya. Tapi di satu sisi secara keuangan mungkin dia akan jadi lebih bisa apa ya, kayak ngakalin kehidupannya, iya, mensiasatinya supaya uangnya tuh selalu bisa setidaknya cukup untuk dia hari itu gitu. Jadi itu banyak terjadi di masyarakat. Banyak juga sering saya lihat orang-orang ada yang seperti itu. Jadi kalau menurut saya itu sih yang sesuai dengan kehidupan di sekitar kita, bahwa ketika kita kaya, ketika kita punya uang, itu gaya hidup itu kalau menurut saya juga harusnya enggak melonjak sedemikian tinggi. Kayak kalau misal teman-teman pernah dengar kalau penghasilanmu 3 juta, gaya hidupmu 1 juta, ketika penghasilanmu 5 juta, ya gaya hidupmu tetap 1 juta. Jangan terus jadi 2 juta atau 3 juta. Nah itu menurut saya adalah salah satu cara yang cukup bijak untuk mempertahankan keuangan itu tadi, supaya kita tetap berada di kondisi yang stabil. Jadi nggak terus naik banget, terus anjlok banget. Jadi kita punya kemampuan bertahan ketika mungkin kondisi ekonomi sedang nggak baik atau sebagainya. Jadi intinya cara bijak untuk mempertahankan apa yang kita punya itu tidak harus mengikuti lifestyle saat itu. Betul. Jadi kalau kalian sudah punya lifestyle yang bagus sebelumnya, ya kenapa enggak dipertahankan aja gitu, nggak usah terlalu ngikutin tren. Kalau yang bagus-bagus nggak apa-apa, tapi kalau yang sekiranya merugikan tuh kalau bisa ya dijauhi aja, kan lebih banyak buruknya daripada baiknya. Betul, kayak misalnya tren saham, terus orang trading saham, tapi uangnya pinjem kayak Livermore tadi, itu kan sebenarnya ya tujuannya baik untuk mempertahankan keuangan, tapi kan caranya juga nggak sepenuhnya benar. Padahal kalau mau investasi dan lain sebagainya, itu kalau kita benar-benar mau mengelola keuangan kita ya pakai dana dingin gitu, bukan hasil pinjam, tapi emang itu benar-benar kita saving untuk itu. Kalau dari saya sendiri sih mungkin kisah yang relate, saya pernah dengerin podcast atau apa ya. Jadi uang itu tuh datang kepada orang-orang yang tepat gitu. Jadi contoh seumpama ada satu keluarga yang kaya, terus dia punya anak. Kalau orang tuanya meninggal kan otomatis kekayaannya jatuh kepada si anak ini ya. Apakah ketika hartanya jatuh kepada anak ini tuh dia juga bisa sesukses orang tuanya ketika mereka mengumpulkan harta itu? Nah itu tuh belum tentu juga, karena tergantung gaya hidup tadi, gaya hidup anaknya tuh apakah sama kayak orang tuanya gitu. Bisa jadi ketika tiba-tiba kejatuhan harta, si anak itu kan nggak terbiasa untuk bertahan hidup gitu loh. Jadi dia tuh kayak kaget, terus tidak memanfaatkan uangnya dengan bijak gitu. Jadi bisa aja sekali waktu dia tiba-tiba kaya karena kejatuhan dari orang tuanya, tapi suatu waktu juga dia bisa tiba-tiba jatuh juga karena ya itu tidak pintar dalam merawat uang gitu. Intinya itu sih. Terus habis itu kira-kira apa yang akan kalian lakukan setelah baca bab ini? Apakah tidur? Kalau dari saya sih setelah baca ini saya jadi pengen lebih rutin nabung, lebih rutin nabung, lebih banyak menyisihkan dana untuk invest gitu ya, investasi dalam wujud apapun yang bisa dilakukan seminimal mungkin.
karena ya itu tadi uang itu ngalirnya cepat gitu. Jadi kalau misalnya kita terima uang terus kita nggak segera menyingkirkan untuk nabung, nggak segera menyingkirkan untuk investasi, habisnya juga cepat juga. Jadi mungkin pengelolaan uang yang lebih baik itu yang harus mulai dipikirkan, terutama untuk anak muda zaman sekarang yang katanya ngopi terus sampai nggak bisa beli rumah. Kalau dari Mbak Pika yang juga ngopi. Kalau dari aku sih ini bagus banget sih buat aku karena kan tipikal yang ya sebenarnya tipikal ngopi terus, jadi kayak lebih mengelola duit lebih bisa tentang uang. Jadi kan kalau kita ini biasanya yang cepat gajian, nah itu biasanya kayak oh ini belum beli, soalnya kayak barang-barang yang nggak penting itu bisa dibeli. Jadi lebih untuk minimalisir untuk uang itu lebih baik buat ditabung atau investasi yang lain. Atau kalau enggak karena Mbak Vika suka ngopi kan pasti udah nyobain beberapa kopi-kopi. Iya. Nah itu diapalin aja apa rasa-rasanya terus bikin sendiri kan dijual bisa buat nabung juga. Kalau saya sih yang apa ya yang mau saya lakukan mungkin lebih ke aware tentang apa yang sudah dilakukan sih. Contohnya kayak seumpama kalau saya udah menabung, kalau kita nabung kan pasti ada target pengen nabung tuh sampai seberapa sih tabungannya gitu. Nah selain memikirkan itu tuh kita harus memikirkan hal-hal apa saja yang atau kebutuhan apa aja yang tiba-tiba mendadak tuh harus kita apa ya tidak bisa kita hindari gitu. Jadi selain nabung kita tuh juga harus ada, kalau saya bilangnya sih lebih ke ngebagi-bagi uangnya ya. Jadi kayak uang ini untuk nabung, terus kita harus ada uang yang sekiranya siap kalau dipakai untuk kebutuhan yang mendadak gitu. Terus ini saya ada tips buat nabung sih. Sebenarnya kalau yang saya rasakan tuh nabung tuh susahnya ketika masih nol. Ketika masih sedikit tuh susah, banyak sekali godaan. Kayak contoh baru berapa rupiah tuh pasti kita tuh kayak enteng gitu loh kalau mau ngeluarin uang yang sudah kita tabung. Kalau saya biasanya nabung tuh buat ngakalin itu saya suka menipu diri saya sendiri gitu. Jadi contoh saya nge-setting diri sendiri itu untuk kepengen sesuatu yang sebenarnya saya tuh nggak pengen banget. Ini udah sering sih saya sampaikan di podcast. Jadi contohlah saya nge-setting diri saya pengen laptop gitu. Padahal saya nggak butuh-butuh banget, misalnya kan udah laptop. Nah itu saya menipu diri saya sendiri untuk berniat menabung agar laptop ini tuh tercapai gitu. Lalu setelah tabungan saya mencapai laptop ini, nah saya menyadarkan diri saya sendiri bahwa saya itu sebenarnya belum butuh laptop. Jadi duit yang sudah terkumpul nggak jadi buat saya buat beli laptop. Jadi tabungannya tuh sedikit-sedikit lebih bisa terkumpul gitu. Jadi seni menipu diri sendiri untuk menabung sesuai dengan bukan sesuai dengan menabung. Intinya awal dari menabung agar tidak terlihat sedikit tuh caranya kayak gitu lah. Sulit saya menyusun kata-kata. Contohnya kalau di usaha-usaha gitu kan selain menghemat juga harus berinvestasi terhadap barang-barang apa saja sih yang harus kita butuhkan untuk memajukan usaha kita. Salah satunya yang di belakang kita itu aja boleh dijelasin Kak. Ini ada scanner, kemudian ada printer kasir, ada printer barcode. Mereknya apa? Yang belakang itu yang paling atas ada tipe scanner Kotshop, terus di rak kedua itu ada printer kasir dari Kotshop dan Epson, Kotshop semua. Terus yang paling rak ketiga di situ ada printer yang nggak barcode. Kotshop nggak usah sih.
terdapat dari zebra dan coklat juga. Terus kita juga ada sublace, terus ada juga cash drawer maupun mesin kasir dan all-in-one pos, terus ada juga timbangan gigi. Oke, jadi buat teman-teman yang mau order offline, online bisa. Kalau offline langsung datang aja ke toko-toko cabang. Kayak di Surabaya itu ada Surabaya Barat, Surabaya Timur. Terus kalau Jawa Tengah ada di Semarang. Terus ke barat sedikit ada Jakarta. Terus ada Medan, ada Makassar. Itu ada ya? Ya, Trenggalek enggak? nggak ada. Trenggalek belum ada. Coba bikin mas. Oh, boleh CST ya, konsep Trenggalek nanti. Boleh Pak Manajer kalau mau. Kalau yang mau order online juga tersedia di marketplace di toko hijau atau toko oranye. Toko merah ada, Toko merah ada, biru, terus ungu. biru muda, ungu, pink, kembang-kembang. Pokoknya yang butuh produk-produk investasi buat memajukan usahanya langsung capcus aja ke marketplace yang kalian sukai. Nah, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kocok lagi ya. Oke. Selamat menonton, jangan lupa di subscribe di sini. Kasih api-api ya editor biasanya. Selamat siang, sobat bisnis Kocok. We got you, bro.